Ini adalah debut dari Kamen Rider Valen Buizel Form dan juga menjadi awal kemunculan dari Kamen Rider Flame. Jadi, mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 16. Pada awal episode ini masih melanjutkan pertarungan Bang Yanto dengan Granut Kepiting di episode sebelumnya, di mana Bang Yanto sebelumnya mengalami kekalahan dari Granut Kepiting tersebut. Bahkan hingga Bang Yanto unhenshin sampai pingsan dihajar oleh Granut Kepiting dan dua agen dari Jeep Stomach. Kemudian setelah Bang Yanto pingsan, dia dibawa pergi dari lokasi pertarungan tanpa bisa dicegah oleh Soma. Soma yang merasa bersalah karena mempercayai Granut Kepiting hingga menyebabkan dia terjebak yang mengakibatkan Bang Yanto tertangkap oleh kepiting tersebut. Nah, karena rasa bersalahnya ini, Soma akhirnya menemui kakek Dente karena satu-satunya orang yang bisa menjadi tempat curhat Soma mengenai masalah Kamen Rider ya cuma kakek Dente. Dari percakapan Soma dan kakek Dente menyarankan agar Soma tidak memberitahu Hanto tentang identitas atau jati diri Soma sendiri mengenai kalau dia juga adalah setengah Granut, karena mungkin Hanto akan menyerang Soma, apalagi identitas Soma sebenarnya adalah bagian dari keluarga Stomach. Kakek Dente juga menjelaskan kalau sudah kecanduan Dark Snake atau snack kegelapan akan sangat sulit untuk berhenti. Bahkan kakek Dente yang menciptakan Dark Snake menyesal menciptakan cemilan kegelapan tersebut karena sulit untuk berhenti setelah kecanduan cemilan kegelapan. Mungkin itulah kenapa keluarga Stomach selalu memilih pekerja paruh waktu yang sudah kecanduan cemilan kegelapan. Sejauh 16 episode ini, Soma selalu melawan Granut paruh waktu yang kecanduan cemilan kegelapan. Seperti yang kakek Dente bilang, sekali kecanduan cemilan kegelapan akan sulit untuk berhenti, sehingga Granut yang sudah kecanduan Dark Snake dan sudah tidak bisa membeli lagi ditawari bekerja paruh waktu atau mungkin ditangkap untuk dijadikan pekerja paruh waktu. Dilempar ke bumi untuk menangkap manusia dengan upah cuma beberapa Dark Snake. Dan akan sulit bagi mereka yang sudah menjadi pekerja paruh waktu untuk berhenti. Alasannya, yang pertama karena mereka akan terus kecanduan Dark Snake. Ditambah lagi tubuh mereka sudah dimodifikasi agar bisa menyamar di dunia manusia dan menambah teknologi untuk mengoperasi manusia pada tubuh mereka. Dan ditambah pintu untuk menuju ke bumi itu sangat rahasia. Kemungkinan cuma keluarga Stomach dan para agen mereka yang memiliki akses sesuka hati melewati pintu ke dunia manusia maupun sebaliknya berpindah ke dunia Granut. Sehingga jika ada Granut yang ingin berhenti dari pekerjaan memanen manusia, bisa dipastikan mereka tidak akan bisa kembali ke dunia Granut. Ditambah kecanduan mereka yang membuat mereka mau tidak mau harus terus menangkap manusia agar mereka terus mendapatkan Dark Snake. Itulah kenapa Granut Leg 9 pada awal kemunculannya dia berpura-pura kecanduan Dark Snake untuk mendekati keluarga Stomach. Dan benar saja, Rango melihat Granut kecanduan langsung menjadikannya pekerja paruh waktu. Sehingga untuk makin mendekati keluarga Stomach, Granut Leg 9 harus menangkap banyak banget manusia dengan kualitas tinggi. Tapi dengan kemampuannya menyuntikkan racun yang bisa membuat mangsanya bahagia sementara waktu, dia bisa dengan mudah menangkap banyak mangsa kualitas tinggi sekaligus. Bahkan kemampuannya ini membuat Lango dan Glota kagum. Lango sampai menganggapnya jenius dan gak menyangka nemu pekerja paruh waktu sehebat dia. Lango bahkan bersyukur dia sudah kecanduan Dark Snake. Padahal kalau dilihat di episode ini, dia tidak kecanduan Dark Snake sama sekali. Bahkan dia melemparkan Dark Snake yang diberikan oleh agennya Lango, seolah dia tidak tertarik dengan upah yang diberikan setelah pekerjaannya selesai. Jadi bisa disimpulkan awal kemunculannya Leg 9 ini, dia cuma berpura-pura kecanduan Dark Snake untuk mendekati keluarga Stomach. Entah apa tujuannya sebenarnya. Dia mau menjadi pekerja paruh waktu dan mengorbankan banyak manusia. Masih sangat menarik karakter ini untuk diikuti. Oh ya, detail menarik juga saat Granut Leg 9 menangkap manusia di bioskop, di sana menayangkan film yang diperankan oleh Atomo Mizuishi yang pernah berperan menjadi Kirame Blue. Jadi ada 3 mantan aktor Super Sentai di episode ini. Meski Kirame Blue mungkin cuma stock footage saja. Kita berpindah ke Bang Yanto yang kini disekap di sebuah gedung dengan kondisi terikat. Tapi sebenarnya Bang Yanto bisa saja dengan mudah melarikan diri karena ikatannya nggak begitu kuat. Tapi Bang Yanto memilih untuk tetap di sana guna mencari informasi lebih banyak tentang Granut
Dari sini, Bang Yanto bertemu dengan Jeep yang terlihat masih berduka atas kematian Sita sebelumnya. Bahkan Jeep tidak tertarik dengan Bang Yanto. Lalu Bang Yanto tahu juga tentang Lango yang menjadi bos di perusahaan Stomatch. Dan Yanto juga kini tahu untuk pergi ke dunia Granut bisa melalui pintu yang sangat rahasia. Di sini Bang Yanto nekat, bahkan dia berusaha agar dibawa ke dunia Granut untuk mencari informasi tentang Granut dan keluarga Stomatch. Dan tujuan utama sebenarnya yaitu untuk membuktikan pada Soma kalau tidak ada Granut yang bisa dipercaya agar Soma fokus pada balas dendamnya. Ternyata di balik sikap dinginnya, di sini Bang Yanto ternyata sangat peduli pada Soma. Dia rela dibawa ke dunia Granut untuk membuktikan pada Soma kalau semua Granut tidak bisa dipercaya. Yang sejalan juga dengan pembahasan buku yang dibaca oleh Soma di episode sebelumnya yang mengajarkan tentang saling memberi dan niat untuk saling mengerti. Bahkan Yanto mengorbankan diri untuk menyadarkan Soma, sedangkan Soma berusaha keras untuk menyelamatkan Bang Yanto. Dia menyuruh Gochizo-nya untuk terus mencari Bang Yanto hingga Buzel Gochizo yang sebelumnya Soma berikan kepada Bang Yanto kembali dan menunjukkan jalan kepada Soma untuk menyelamatkan Bang Yanto. Tapi singkat cerita, setelah menemukan lokasi Bang Yanto, Soma malah tertangkap oleh Granut Kepiting. Karena dia diancam kalau Soma melawan, dia akan mencelakakan Bang Yanto. Tapi setelah ditahan bersama dengan Bang Yanto, Soma bisa melepaskan diri berkat bantuan dari Gochizo-nya. Sedangkan Bang Yanto yang memang dari awal sudah bisa membebaskan diri dari awal. Di sini Bang Yanto menjelaskan niatnya untuk masuk ke dunia Granut dan menyerbu perusahaan Stomatch. Soma yang tahu bagaimana kondisi di dunia Granut berusaha mencegah Bang Yanto untuk tidak ke sana. Tapi dengan gelagat Soma yang mencurigakan, kelihatan kalau dia menutupi sesuatu. Intinya, kalau Hanto sekarang ke dunia Granut akan sangat berbahaya bagi Bang Yanto. Mending mereka kabur dulu. Tapi Granut Kepiting yang melihat mereka akan melarikan diri hingga terjadi pertarungan Granut Kepiting melawan Kamen Rider Gabu dan Valen. Awalnya kulit Granut Kepiting yang keras membuat Soma dan Bang Yanto kesulitan hingga Bang Yanto menggunakan Buzel Form yang menjadikan episode kali ini sebagai debut duet dari Kick Form, Kamen Rider Gabu Kicking Form dan Kamen Rider Valen Buzel Form yang juga sejenis kick. Dengan senjata kapak besarnya, Valen bisa menghancurkan cangkang keras dari Granut Kepiting itu. Lalu dengan finisher dari Gabu Kicking Form dan Valen Buzel Form, mereka bisa mengalahkan Granut Kepiting itu. Jadi sekarang Bang Yanto punya pilihan senjata kapak seandainya melawan musuh yang tidak mempan diserang dengan senjata tembakan. Dan setelah kemenangan ini, Soma, Bang Yanto, dan Sachika merayakan Natal di Happy Pair. Sangat menyenangkan melihat kebersamaan mereka, mengingat Bang Yanto dan Soma tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi mereka kini bersama-sama dengan Sachika, heroin yang menyatukan mereka semua. Tapi karena sebelumnya Bang Yanto menyadari gelagat aneh dari Soma saat membahas dunia Granut dan perusahaan Stomatch, Bang Yanto jadi curiga kalau Soma ini tahu tentang dunia Granut tapi masih merahasiakannya dari Bang Yanto. Sementara itu, di dunia Granut, Nialp sudah menyelesaikan bel untuk Kamen Rider Flam dan dia akan memilih usernya yaitu Granut Leg 9. Yang kemungkinan bisa saja nanti dia akan berkhianat kepada keluarga Stomatch. Tapi sepertinya Nialp nggak begitu peduli dengan masalah itu. Yang penting percobaannya sukses, berjalan sesuai dengan keinginannya. Kemungkinan pada awal debutnya Kamen Rider Flam ini akan lebih kuat daripada Gabu maupun Valen karena usernya memang kuat dan dia adalah Granut murni yang memang kuat, mungkin lebih kuat dari kekuatan fisik Soma. Ditambah Rider System ini adalah gabungan dari data penelitian dari Pak Suga dan catatan yang ditinggalkan oleh kakek Dente, yang berarti gabungan dari data Valen dan juga Gabu. Bahkan Kamen Rider Flam tidak tergantung pada Gochizo dari Soma karena Nialp sudah bisa menciptakan Gochizo-nya sendiri. Meski kelihatannya Do Puding ini tidak memiliki kepribadian seperti Gochizo lain milik Soma, jadi mengingatkan pada Sagak, bel milik Taiga King Fangayer yang sama-sama rider ketiga dan juga usernya full Fangayer.
Mungkin nanti akan ada Gochizo buatan lainnya, ibarat Keyvat mekanik milik para Legend Dorga, yaitu Arc dan Rei Keyvat. MC setengah manusia, Secondary Rider full manusia, dan rider ketiganya adalah full monster dengan cerita konflik masalah keluarga. Bedanya kalau Kiva itu adalah keluarga kerajaan, kalau Gabu adalah keluarga kartel. Dan sepertinya pada awal debutnya nanti, Kamen Rider Flam akan melawan Kamen Rider Gabu dan juga Kamen Rider Valen karena menganggap mereka adalah ancaman bagi para Granut. Seperti yang Lango bilang, mereka pemburu Granut. Jadi sebagai ras Granut, apalagi kalau benar dia adalah pihak keamanan, sudah kewajiban bagi dia untuk memusnahkan sosok yang menjadi ancaman bagi para Granut. Sedangkan dia gak masalah membunuh manusia sebanyak apapun karena masalah perbedaan ras. Dia gak begitu peduli dengan manusia, ibarat dia menangkap mangsa. Bagaimana menurut kalian dengan episode kali ini? Oh ya, bagi teman-teman yang merayakan Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di tahun depan.